Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Menjadi pewarta kasih. Kutipan dari Injil Lukas bab 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sobat Katolikana, saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar, saya pernah bercita-cita untuk menjadi seorang pemimpin. Istilah kerennya saat ini adalah menjadi seorang leader. Dan cita-cita itu sedikit demi sedikit mewujudkan dirinya dalam hari-hari yang saya jalani di tahun-tahun selanjutnya. Saat menjadi pramuka penggalang, saya pernah dipercaya sebagai pinru atau pemimpin regu. Pun ketika sudah beranjak dewasa, sekonyong-konyong saya didakwa menjadi manajer sebuah LSM yang mempunyai area kerja di 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Di saat inilah saya benar-benar mengalami jatuh bangun yang sesungguhnya. Menjadi seorang leader atau pemimpin itu ternyata tidak mudah, apalagi ketika kita diharapkan menjadi seorang pemimpin yang melayani seturut dengan nilai-nilai Kristiani yang saya hidupi. Saat itu dalam kesempatan tertentu, saya harus membackup beberapa bagian pekerjaan atau tugas-tugas dari rekan-rekan kerja saya yang tidak tuntas. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, semua itu saya kerjakan dengan sepenuh hati, seraya berkejaran dengan deadline yang ada di pelupuk mata. Di saat-saat demikian, tidur saya pun menjadi tidak senyenyak biasanya. Bahkan ritme makan dan minum saya pun menjadi tidak teratur dibuatnya. Dan semuanya terbayar manakala saya dan tim kerja saya usai memberikan pelaporan pada pertemuan tahun yang diadakan. Lega, plong, dan puas rasanya. Sobat Katolikana, dalam kisah Injil hari ini diceritakan tentang Yesus yang mengutus ke-70 murid lainnya untuk pergi berdua-dua. Para murid ini diutusnya untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang. Anda dan saya di zaman sekarang ini pun menerima tugas perutusan yang sama. Sebagai konsekuensi, rahmat baptisan yang telah kita terima, menjadi pewarta-pewarta kabar baik bagi sesama yang kita jumpai sehari-hari. Saya pribadi memaknai perutusan ini pertama-tama bukan untuk menjadikan orang lain memeluk agama Katolik seperti saya. Namun, yang lebih penting adalah membawa sesama untuk mengalami kasih Allah yang tak terbatas itu. Sebuah pertanyaan kecil mungkin bisa menjadi permenungan kita bersama. Mungkinkah saya mewartakan kasih Allah kepada sesama? Jika saya pribadi belum merasa mengalami kasih Allah dalam hidup saya. Sobat Katolikana, pesan Tuhan pada hari ini sungguh menuntun kita menjadi pekerja-pekerjanya yang beriman mendalam dan tangguh, yang siap diutus sebagai anak domba ke tengah-tengah serigala,
membawa sang kebenaran di tengah hiruk pikuk dunia saat ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami semua percaya bahwa Engkau memilih kami untuk menjadi murid-murid-Mu karena belas kasih-Mu yang tak terbatas itu. Bantulah kami setiap hari ya Tuhan, untuk memberikan kesaksian hidup kepada sesama kami. Ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang tulus hati, pribadi-pribadi yang mau melayani tanpa pamrih. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bertata bersama Dikol dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.